Kalian pasti pernah mendengar kata nolep, entah itu dalam lingkungan sekitar ataupun pergaulan. Sebenarnya, nolep itu apa sih? Nolep adalah kata dalam bahasa gaul yang diserap dari bahasa Inggris, no life. Secara umum, kata no life berarti tidak hidup atau tidak ada kehidupan. Kata nolep dibuat dengan menggabungkan dua kata tersebut sehingga pelafalan atau ejaannya berbeda dari kata aslinya, dan terbentuklah nolep. Kata nolep biasanya digunakan untuk menunjukkan sikap tak ingin melakukan apapun, kayak mereka tuh maunya menghabiskan waktu sendiri aja, terus membatasi interaksi dengan orang lain atau dunia luar. Secara khusus, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan individu yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di depan layar, terutama terlibat dalam permainan video, media sosial, atau aktivitas online lainnya, daripada harus berinteraksi secara langsung dengan dunia nyata. Secara umum, istilah nolep digunakan dalam konteks yang agak negatif dan merendahkan, mengisyaratkan bahwa seseorang terlalu terikat dengan aktivitas online, hingga mengabaikan atau kurang memperhatikan kehidupan sosialnya di dunia nyata. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa kata nolep memiliki arti yang luas, namun masih dalam satu benang merah. Tidak lain adalah merujuk pada sikap malas dan ingin sendiri. Meskipun berkonotasi negatif, kata nolep sering diucapkan dalam konteks candaan, sarkasme, dan hal yang tidak begitu serius. Mari kita bahas lebih mendalam apa yang menyebabkan seseorang bisa disebut nolep. Let's go! Seperti yang sudah dikatakan di awal video tadi, kata nolep berasal dari istilah no life, yang artinya tidak memiliki kehidupan. Nolep termasuk bahasa slang yang sering digunakan untuk menyindir orang yang hanya menghabiskan waktu hidupnya sendirian saja, dan cenderung membatasi interaksi mereka dengan dunia luar. Oke, kalian udah tahu nih nolep itu apa. Sekarang kita juga harus tahu apa ciri-ciri orang nolep. Mungkin saja kalian termasuk nolep, atau teman-teman di sekitar kalian nolep, atau mungkin aku yang sebagai presenter ini juga nolep. Mari kita cari tahu. Ada beberapa ciri-ciri nih orang nolep yang perlu kita ketahui. Pertama, tidak mementingkan masa depan. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, nolep merupakan orang yang tidak mempunyai kehidupan. Jadi sangat tidak mungkin jika mereka masih memikirkan apa yang mereka dapatkan di masa depan. Hidup yang mereka jalani kayak air yang terus mengalir mengikuti arus. Mereka tidak peduli apapun yang ada di depan. Sekalipun itu jurang, mereka tidak akan memikirkan hal tersebut. Kedua, takut atau malas berhubungan dengan orang lain atau dunia luar. Karena sudah terbiasa sendiri dan tidak melakukan interaksi, hal tersebut seringkali membuat orang nolep ini merasa takut jika harus berinteraksi dengan orang banyak. Dan ini biasanya jadi faktor utama kenapa orang nolep malas berhubungan dengan orang lain di luar sana. Ketiga, lebih suka sendiri, mengurung diri, tak banyak teman di dunia nyata. Hal ini sudah sangat mendeskripsikan kalau orang nolep memang tidak mempunyai kehidupan. Mereka sudah terlalu nyaman dengan dunia yang mereka ciptakan sendiri, di mana dunia tersebut hanya berisi dirinya dan segala hal yang dia suka. Orang nolep sangat tidak suka jika ada orang lain di zona nyaman yang sudah ia buat. Keempat, tak punya empati atau rasa simpati pada orang lain. Untuk hidupnya sendiri saja, mereka sudah pasrah dengan apa yang terjadi. Jadi sangat tidak memungkinkan orang nolep punya rasa empati atau simpati kepada orang lain. Orang nolep sangatlah cuek dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin dia melihat kejadian di sekitarnya, namun tidak ada niat sama sekali untuk mencampuri urusan itu. Mereka hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kelima, tidak bisa jauh dari gadget dan internet. Biasanya, orang nolep lebih suka menghabiskan waktunya menjelajahi internet, seperti bermain game. Jadi, dunia yang mereka punya seakan-akan sudah menyatu dengan dunia game. Namun, hanya lewat game lah interaksi orang nolep dengan orang lain bisa terjadi walaupun tidak banyak. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan tumbuhnya sikap nolep. Aku bagi menjadi dua kubu, antara faktor eksternal dan faktor internal. Aku mulai dari faktor eksternalnya dulu. Penyebab seseorang bisa nolep dari segi eksternal adalah lingkungan mereka. Tempat seseorang tumbuh yang akan sangat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Mereka yang tumbuh di lingkungan yang hangat dan penuh kasih sayang akan tumbuh menjadi pribadi yang penyayang pula. Sebaliknya, mereka yang memiliki trauma di masa kecilnya
akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh ketidakpercayaan pada orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, orang tua berperan penting untuk memastikan buah hatinya tumbuh dengan penuh kasih sayang. Selain dari keluarga, penggunaan gadget juga dapat menjadi penyebab munculnya kepribadian nolep. Penggunaan gadget yang berlebihan bisa membuat seseorang menjadi antisosial dan malas keluar rumah. Lanjut ke faktor internalnya, yang bisa kita lihat dari karakter dan sikapnya. Orang nolep biasanya memiliki karakter yang tertutup. Karakter ini sudah terbentuk sejak awal, jadi tidak ada salahnya seseorang menjadi tertutup. Jangan merasa minder kalau kita merasa lebih pendiam dan pemalu dibandingkan dengan yang lain. Karakter inilah yang membedakan setiap manusia menjadi unik dan berbeda. Istilah nolep ini biasanya sering digunakan secara negatif untuk merujuk kepada orang-orang yang dianggap terlalu modis atau terlalu giat dalam mengikuti tren terbaru, terutama di media sosial. Namun, kesimpulan tentang orang nolep dapat bervariasi tergantung perspektif masing-masing individu. Beberapa mungkin menganggap mereka sebagai orang yang bersemangat dan kreatif dalam mengekspresikan diri, sementara yang lain mungkin melihat mereka sebagai orang yang kurang otentik dalam sikap mereka. Itu dia pembahasan singkat mengenai penyebab seseorang bisa disebut nolep. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian ngerasa ada bagian yang sulit diterima, kalian bisa memberikan kontribusi berupa kritik dan saran pada kolom komentar di bawah ini. Oh iya, di komentar ini kita tidak akan memandang mana yang salah dan mana yang benar, karena kita masih di fase pembelajaran. Jadi, fun for answer and question ya teman-teman. Like kalau kalian suka, dan subscribe untuk mengikuti channel ini, karena aku akan membahas hal-hal yang menarik ke depannya, seiring berjalannya waktu dan zaman ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.